Produsen mobil Amerika gagal menciptakan mobil yang terjangkau, dan ini merupakan masalah besar. Harga rata-rata mobil baru di Amerika telah mencapai 814 juta rupiah, sementara kendaraan listrik harganya bahkan lebih mahal. Hal ini menjadikan mobil sebagai barang mewah yang tidak mampu dibeli banyak orang. Mengapa produsen mobil terus menambahkan teknologi mahal dan menggunakan baterai mahal yang terbuat dari bahan langka daripada menciptakan mobil untuk semua orang? Sementara mobil mewah dan mahal mendominasi pasar, Cina justru membuat kemajuan dalam hal keterjangkauan. Dengan model mobil listrik terjangkau, kita akan membahas mengapa produsen mobil Amerika enggan berubah dan bagaimana sikap keras kepala ini dapat merugikan mereka. Mereka sering menyalahkan berbagai faktor atas tingginya harga kendaraan listrik, tetapi masalah utamanya adalah biaya baterai. Baterai sangat penting untuk mobil listrik, tetapi dapat menguras keuangan, bahkan dengan peningkatan teknologi. Meskipun baterai lithium-ion telah menjadi sedikit lebih murah, baterai tersebut masih belum terjangkau bagi kebanyakan orang. Baterai ini bergantung pada bahan langka seperti lithium, kobalt, dan nikel, yang semakin mahal seiring meningkatnya permintaan. Proses penambangan dan pemurnian bahan-bahan ini mahal dan tidak ramah lingkungan, sehingga semakin memperumit masalah harga. Produsen sedang menjajaki alternatif seperti baterai ion natrium, tetapi pilihan ini masih dalam tahap pengujian. Baterai akan terus menjadi biaya terbesar untuk kendaraan listrik. Masih ingatkah Anda, ketika mobil hanya digunakan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain? Sekarang mobil dapat menyetir sendiri sementara Anda bersantai. Produsen mobil gemar menambahkan fitur-fitur berteknologi tinggi seperti parkir mandiri, perintah suara, dan layar sentuh mewah, yang akan membuat harga melambung tinggi. Banyak dari fitur-fitur ini tampak berlebihan bagi mereka, yang hanya menginginkan mobil yang andal tanpa menghabiskan terlalu banyak biaya. Meskipun peningkatan teknologi ini bagus untuk pemasaran, fitur-fitur ini seringkali tidak dibutuhkan oleh sebagian besar pembeli dan hanya akan meningkatkan harga. Jika produsen mobil berfokus pada pembuatan kendaraan yang terjangkau daripada gadget berteknologi tinggi, kita mungkin akan melihat harga yang lebih murah. Masalah lainnya adalah terbatasnya persaingan di pasar Amerika. Meskipun ada beberapa perusahaan besar, persaingannya tidak seketat di sektor lain. Tesla telah mendominasi pasar kendaraan listrik selama beberapa waktu, dan sementara merek-merek seperti Ford dan General Motors mengalami kemajuan, tidak ada cukup banyak pesaing untuk menurunkan harga. Sebaliknya, Tiongkok memiliki banyak produsen kendaraan listrik yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, yang membantu menjaga harga tetap murah. Dengan persaingan yang lebih sedikit di Amerika, insentif bagi perusahaan untuk membuat kendaraan listrik mereka lebih terjangkau pun berkurang. Apakah ada peluang untuk kendaraan listrik yang lebih murah? Mari kita bahas beberapa cara yang dapat dilakukan produsen mobil untuk mencapainya jika mereka benar-benar menginginkannya. Pertama, meningkatkan teknologi baterai adalah kuncinya. Solusi idealnya adalah menciptakan baterai yang hemat biaya. Baterai solid state menunjukkan potensi. Baterai tersebut diharapkan lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah, tetapi saat ini, baterai tersebut tampaknya lebih seperti tujuan yang jauh daripada kenyataan. Baterai solid state menggunakan elektrolit padat, bukan elektrolit cair yang ditemukan pada baterai lithium-ion saat ini. Desain ini memungkinkan kepadatan energi yang lebih tinggi, biaya yang lebih murah, dan peningkatan keamanan, sehingga menghilangkan risiko pembakaran spontan. Perusahaan seperti Toyota dan QuantumScape sedang mengembangkan baterai ini, tetapi masih beberapa tahun lagi sebelum tersedia secara luas. Hingga saat itu, kita harus bergantung pada opsi yang lebih mahal.
Ada juga penelitian tentang jenis baterai lain, seperti litium besi fosfat yang lebih murah dan lebih mudah diakses, tetapi tidak menyediakan kepadatan energi yang sama, sehingga menciptakan pertukaran antara biaya dan jarak tempuh. Cara lain untuk meningkatkan biaya adalah melalui skala ekonomi. Memproduksi lebih banyak baterai dapat menurunkan harga per unit. Namun, peningkatan produksi memerlukan investasi awal yang besar yang menimbulkan risiko bagi produsen mobil. Jika permintaan tidak memenuhi harapan, mereka dapat berakhir dengan utang yang besar yang menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Hal ini menciptakan siklus di mana harga tidak akan turun hingga produksi meningkat, tetapi produksi tidak dapat meningkat hingga harga turun. Insentif pemerintah mungkin membantu, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Selain itu, ada potensi untuk menyederhanakan produksi. Produsen mobil seringkali mempersulit proses, tetapi ada harapan untuk perbaikan. Misalnya, Tesla sedang menjajaki prosedur yang disebut unboxing manufacturing, yang bertujuan untuk menyederhanakan produksi kendaraan listrik dengan menggunakan cetakan besar untuk suku cadang, mengurangi jumlah komponen, dan menyederhanakan proses. Tesla bermaksud memangkas biaya secara drastis, tetapi belum pasti apakah mereka akan berhasil. Saat ini, itu hanyalah ide yang menarik perhatian, dan kami berharap itu menjadi kenyataan. Perusahaan lain juga mencoba platform modular yang dapat bekerja di berbagai model, yang membantu mengurangi kebutuhan akan suku cadang khusus dan menurunkan biaya. Sementara produsen mobil mencari cara untuk membuat kendaraan listrik yang terjangkau tanpa mengeluarkan biaya berlebihan, perusahaan Cina sudah melakukannya. Misalnya, BYD Sigul dijual di Amerika dengan harga sekitar 1,8 miliar rupiah, membuat model lain tampak terlalu mahal. Bagaimana mereka mengaturnya? Produsen mobil Cina menikmati dukungan pemerintah yang kuat, termasuk subsidi dan insentif yang membantu menekan biaya mereka. Pemerintah Cina telah menginvestasikan miliaran di sektor kendaraan listrik, mendanai penelitian, infrastruktur, dan subsidi konsumen langsung. Sebaliknya, produsen mobil Amerika berjuang untuk mendapatkan keringanan pajak dan insentif, seringkali membebankan biaya kepada konsumen. Selain itu, perusahaan seperti BYD mempraktikkan integrasi vertikal. Mereka tidak hanya membuat mobil tetapi juga memproduksi baterai dan material tambang, menangani hampir semuanya kecuali mengantarkan mobil ke rumah Anda. Produsen mobil Tiongkok menghemat uang dengan tetap memproduksi sendiri, sehingga mereka dapat mengenakan biaya lebih murah. Sebaliknya, perusahaan Amerika mengandalkan suku cadang dan baterai dari berbagai pemasok dunia, yang menambah biaya di setiap tahap. Integrasi vertikal ini membantu perusahaan Tiongkok mengelola rantai pasokan mereka dengan lebih baik, sehingga menurunkan risiko dan biaya. Tesla bermaksud mengikuti model ini, tetapi banyak produsen mobil Amerika tertinggal. Misalnya, BYD memiliki pabrik baterai sendiri, yang memberikannya keunggulan signifikan dibandingkan perusahaan yang bergantung pada pemasok pihak ketiga. Produsen mobil Tiongkok juga dikenal karena inovasinya yang cepat. Mereka bekerja dengan cepat, seringkali menyelesaikan proyek tepat sebelum tenggat waktu, tetapi tetap mencapai kualitas tinggi. Mereka berfokus pada pembuatan model yang terjangkau dan siap dijual, sementara perusahaan Amerika seringkali terjebak dalam diskusi panjang tentang detail kecil. Selain itu, perusahaan Tiongkok menggunakan pengujian virtual dan pembuatan prototipe cepat untuk mempercepat pengembangan, yang memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan konsumen lebih cepat daripada rekan-rekan mereka di Amerika. Xiaomi, raksasa teknologi, telah memasuki pasar kendaraan listrik dengan SU7-nya, mobil yang berfungsi ganda sebagai gadget.
Dengan harga sekitar Rp489 juta, mobil ini memiliki fitur-fitur seperti kendali suara jarak jauh dan bantuan pengemudian, dan mobil ini sudah laku keras. Mereka menargetkan untuk menjual 100.000 unit pada tahun 2024 dan melampaui target tersebut pada bulan November. Xiaomi tidak hanya menjual mobil, mereka mempromosikan gaya hidup dan konsumen sangat ingin membelinya. Bahkan CEO Ford, Jim Farley, memuji upaya mereka yang menyoroti sifat kompetitif pasar. Produsen mobil Amerika perlu memikirkan kembali strategi mereka, terutama karena bahkan CEO Ford terkejut dengan persaingan tersebut. Kebangkitan Xiaomi mendorong produsen mobil tradisional untuk berubah, tetapi tidak jelas apakah mereka akan berubah. Sementara perusahaan seperti Xiaomi dan BYD berkembang pesat di Tiongkok, Tesla sedang berjuang. Meskipun Elon Musk hadir di media, penjualan Tesla menurun di sana. BYD dan yang lainnya membuktikan bahwa mereka menawarkan opsi yang lebih murah dan diinginkan, membuat Tesla tampak seperti kehilangan keunggulannya. Tesla telah berfokus pada model kelas atas, tetapi dengan pilihan yang lebih terjangkau yang tersedia, mereka kehilangan pangsa pasar. Situasi ini menjadi peringatan bagi Tesla dan produsen mobil Amerika lainnya. Jika mereka tidak beradaptasi, mereka berisiko tertinggal. Mereka mungkin unggul dalam mempromosikan kendaraan listrik baru, tetapi mereka gagal menyediakan opsi yang terjangkau bagi konsumen sehari-hari. Jika mereka terus menetapkan harga di luar pasar, pesaing akan menggantikan mereka, dan perubahan itu sudah terjadi. Kendaraan listrik seharusnya tidak hanya untuk orang kaya. Kendaraan listrik harus tersedia untuk semua orang jika kita ingin melihat kemajuan nyata sekarang. Tampaknya produsen mobil Amerika lebih peduli dengan keuntungan mereka daripada membuat kendaraan listrik terjangkau bagi kebanyakan orang. Ini bisa menjadi titik balik bagi mereka, atau mungkin hanya berakhir sebagai pekerjaan lain dalam daftar panjang yang harus mereka lakukan. Mereka memiliki potensi untuk melakukan yang lebih baik, tetapi tampaknya kita harus menunggu beberapa saat untuk mobil listrik buatan Amerika yang harganya terjangkau. Masa depan sudah ada di sini, tetapi masih di luar jangkauan banyak orang. Apakah produsen mobil Amerika benar-benar berdedikasi untuk membuat kendaraan listrik terjangkau, atau mereka hanya berfokus pada keuntungan? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.